Ini dari Kulon saja ya? Kulon Progo ya, daerah. Ono anaknya Mbak Ida. Daerah sana lah, teman-teman. Kembali ke ngobrol kita tadi. Mungkin di satu sisi apa ya, pilihan narasumber kita dalam tanda kutip mungkin kurang tepat karena beliau berdua ini punya pandangan sama sehingga tidak bisa kita hadapkan memang. Bukan seperti acara apa tuh Mas jadi yang sering menghadap-hadapan, bukan seperti ALC. Ini kalau Pak On atau Mas Judi ini dihadapkan si A atau si B yang seperti itu ya mungkin rame, tapi kan kita sebenarnya niatnya juga ingin menguliti problem-problem kita, tapi lebih dari itu adalah kita ingin menyemangati teman-teman berkarya sebetulnya. Jadi proses di Kulon Progo ini kan ya dibilang baru ya tidak, dibilang lama ya tidak, ya dibilang baru kita juga sudah pernah berproses mulai tahun 2006, tapi dibilang lama juga belum karena karya-karyanya ya masih terbatas. Terbatas ini maksudnya influence-nya tadi ya Mas, influence-nya itu terbatas, tapi kita niatnya adalah membangkitkan teman-teman semua. Jadi kalau sastra yang membangkitkan, novel yang membangkitkan itu kata teman saya Magelang itu sampai sekarang di Indonesia hanya ada satu ya Mas. Novel yang membangkitkan itu hanya karangannya Eni Ero. Itu karya sastra. Sastra juga top itu. Tadi saya tunggu-tunggu Mas, jadi yang kedua saya kira menyebut itu malah nyebut lah menginfluen itu. Nah itu larisnya juga meskipun diam-diam itu laris. Kayaknya soalnya saya nggak mau koleksi entah Mas Judi. Oke, intinya kita optimis. Jadi meskipun sebetulnya saya pribadi itu juga menginginkan ada beda bukan dalam arti untuk ngisor dhuwur ya, tapi untuk biar pencapaian estetis itu tidak dipandang remeh ya. Artinya oke lah, untuk konteks Kulon Progo saya tidak ingin tidak ingin menyamakan katakanlah puisi-puisinya yang kemarin masuk 5 besar itu, tidak ingin menyamakan katakanlah puisinya Mbak Fafa dengan puisinya Sopo yang sing dari contohnya angin nggak tersinggung ya. Nah, jadi tidak ingin menyamakan saya, tapi di antara itu kan ada hikmahnya ya. Kita ingat mungkin Pak Kayam ya, jadi hidup itu bukan hitam putih, itu maksudnya kita tidak dilarang untuk memperjuangkan yang putih, tidak, tapi menghadapi kehidupan itu jangan hitam putih. Kalau kita mendukung A atau B itu tidak sepenuhnya A itu putih atau B itu hitam, tidak, tapi di antara itu ada hikmah. Jadi kemarin pelajaran dari Kadipro yang saya bawa pulang itu selain rungsungi juga hikmah itu lebih tinggi dari ilmu ternyata. Itu hikmah itu lebih tinggi, itu angel beneran. Saya belum nyampe, baru mau belajar. Jadi yang jelas ini memang dua narasumber tidak kita bisa perhadapkan sehingga mungkin diskusi ini kurang begitu ramai. Atau kalau ada mungkin teman yang punya pandangan seperti beda bisa monggo kalau bisa mau punya pandangan beda dengan saya sebetulnya di tengah antara keduanya, tapi karena saya posisi saya moderator nggak ingin untuk menanggapi terlalu jauh. Saya ingin menawarkan bahwa yang dibawa dua teman ngobrol ini mungkin nggak tepat disebut moderator karena kami konsekuensinya moderator itu narasumber itu berat ya, forum sastra belum sekaya itu sehingga teman bincang itu monggo kalau ada mau beda pendapat dengan itu, tapi kalau enggak ya kita sama-sama mengoptimiskan, menggiatkan kegiatan sastra di Kulon Progo dengan harapan Mas Judi tadi beragam komunitas, kekayaan masing-masing entah genrenya apa. Jadi kita ingin tanggapan ini mungkin nanti menutup tadi peran komunitas atau kelompok itu seperti apa yang diharapkan Mas Yudi maupun Mbak On, monggo. Kedepannya harus seperti apa komunitas yang ada ini untuk mengembangkan sastra di masing-masing daerahnya. Apakah perlu kerjasama kita, forum ketembi dan seterusnya atau pripun, monggo Pak? Terima kasih soal komunitas, tapi sebelum komunitas saya bisa merespon soal estetika
estetika itu tidak tunggal. Setiap karya punya estetikanya sendiri. Yang menang lomba dengan yang nggak menang lomba itu belum tentu. Menang lomba itu soal juri, soal dengan juri. Jadi memang nggak bisa. Ya nggak apa-apa. Seperti kata Renda, sastra itu tidak bisa ilmu bahasa itu tidak bisa dilombakan. Kalau ilmu silat itu juara 1, juara 2 sudah dibunuh oleh juara 1. Tapi kalau ilmu surat itu nggak ada juara 1 kan itu loh. Itu waktu Rendra itu tahun 70-an udah ngomong ilmu silat, ilmu surat dan ilmu silat itu berbeda. Ilmu silat itu nomor 2 sudah dibunuh oleh nomor 1. Ilmu surat nggak ada nomor 1 karena beda, tidak bisa gitu loh. Kalaupun ada juara ya nggak apa-apa, tapi bukan juara itu adalah rujukan dari yang lain. Enggak, ya juara ya udah pada itu momentum pertama itu. Kalau selesai juara nggak nulis lagi ya hilang kan gitu loh. Yang penting itu udah nulis, nggak pernah berhenti terus panjang. Kalau ada yang suka nulis karena ada lomba menang lagi ya nggak apa-apa. Ada penulis lomba itu ada, jangan dikira nggak apa-apa itu. Tapi menulis nggak pernah selesai terus itu akan teruji. Nah, makanya yang lebih penting untuk memberi penghargaan itu udah konsistensi panjang itu yang diberi penghargaan, bukan lomba gitu loh. Lembaga-lembaga memberi konsistensi, ini orang ini menang ya apa-apa kan itu, karena ini untuk merangsang, untuk memberi stimulus gitu loh, nggak apa-apa. Tadi jadi nggak menjadi ukuran, tapi memang punya implikasi. Yang menang merasa dirinya lebih hebat dari yang lainnya, itu implikasi. Nggak apa-apa itu soal psikologi. Nanti kalau udah dewasa lama-lama kan dia mengerti sendiri bagaimana harus menempatkan diri dalam konstelasi seperti itu. Yang kedua soal komunitas. Mengelola komunitas itu nggak gampang sebetulnya, karena orang yang mengelola komunitas, egonya itu harus dilepaskan. Dia harus bareng, mengelola bareng, sama-sama dengan banyak orang. Dan tidak perlu menempatkan diri lebih unggul dari, dan tidak mengambil untung dari komunitas, kan gitu loh. Karena mengambil keuntungan dari itu, komunitasnya akan lari. Karena tahu, ini dimanfaatkan, kan gitu loh. Ada situ. Kesetiaan bersama itu jauh lebih berat dibanding berkarya. Ini karya yang lain. Tapi kalau orang tenggelam dalam komunitas bisa berhenti berkarya, kan gitu loh. Jadi kalau orang tenggelam dalam komunitas nggak berkarya nanti asik di situ kan, nggak lagi mau berkarya. Tapi berkomunitas juga berkarya. Ada temen yang di Jogja, anak muda, karyanya itu novelnya menang lomba di Jakarta, DKJ. Tapi karena dia nggak punya komunitas, ya nggak dikenal dia, kan gitu loh. Nah, problematik dia, kenapa kamu nggak ikut komunitas? Kalau saya komunitas nggak berkarya, Pak. Ya jangan tenggelam di situ, kamu berkarya, tapi bersahabat dengan komunitas. Dan komunitas itu nggak ada hierarki. Ketika saya ditanya oleh dinas, ketuanya struktur organisasi sastra bulan purnama nggak ada struktur. Ini bukan, ini hanya komunitas kok. Semua sama, cair, boleh masuk, boleh keluar, boleh di dalam, boleh, kan gitu loh. Dan saya tidak memiliki, saya hanya mengendos siapa yang mau tampil, kan gitu loh, lalu membuat publikasinya. Saya tidak memiliki itu. Nah, kebetulan ada lokasi, ada tempat, ada fasilitas itu dipakai. Apa bisa sastra bulan purnama diselenggarakan di Magelang? Bisa. Mau diselenggarakan di mana-mana juga bisa, kan gitu loh. Kulon Progo juga bisa, kan gitu loh. Tidak ada struktur organisasinya sastra bulan purnama itu. Saya menghubungi banyak orang, nanti Umi yang jadi MC, ya udah dia jadi MC. Kamu jadi MC ya. Bocok, kalau kamu jadi MC jangan baca puisi, bisa setiap bulan baca puisi. Oh, kamu pegang MC aja, baca puisinya orang lain.
Tapi dalam krisis harus ngambil peran. Tidak ada yang baca puisi, ya kita yang baca puisi, kan gitu loh. Nggak ada, kita ambil, kita berperan di situ, kan gitu loh. Supaya krisis itu terselesaikan, kan gitu loh. Nah, mengelola itu memang tidak gampang. Komunitas itu jauh lebih rumit daripada berkarya, karena itu diri kita sendiri tidak dipentingkan dalam di situ. Banyak komunitas yang nggak jalan karena orang mengambil untung dari komunitas itu. Makanya ketika saya ditanya, kok nggak dicarikan, saya carikan sponsor ini, nanti dikira saya jual komunitas itu. Orang bisa miso-miso sama saya. Lebih baik nggak usah, kan gitu loh. Makanya ya saya nggak pakai sponsor. Jalan aja, bantingan ya bantingan. Kalau nggak ada bantingan saya biaya sendiri, kan gitu. Sering sekali pada bantingan. Oh maaf, bahwa saya yang ada teman dari Solo itu, dokter itu. Di sini sastra bulan purnama konsumsinya apa-apaan saya belum ada. Saya yang belikan bakmi, kan gitu. Yang bakminya saya yang bayar. Oh ya, kan gitu loh. Rica-rica saya, kan gitu loh. Yang lain pada gitu. Oh ya, kan gitu loh. Nanti kurang baru saya yang, kan gitu loh. Tapi tidak mengambil dari situ. Kalau misalnya sisa 50.000, apa itu keuntungan saya? 50.000 kok apa? Aduh, gitu rica-rica nanggone marjudan pas ya. Pas, kan gitu. Enggak kayak gitu. Saya mengelola komunitas itu seperti itu. Bagaimana supaya kita tidak mendominasi banyak orang yang punya berbagai kepentingan, tapi kita juga harus waspada orang-orang yang menunggangi komunitas itu. Ada aja, selalu ada. Dan itu kita juga harus ngerti, oh ini orangnya juga, kan gitu loh. Saya tahu aja, oh ya udah, kan gitu loh. Nah gitu, sekali aja, kan gitu loh. Kita tahu gitu loh, kita tahu. Nah komunitas ini terus berkembang, juga perlu berjejaring dengan komunitas yang lain, supaya tidak hanya untuk Kulon Progo, tapi memberi ruang para seniman di Kulon Progo juga penting, tapi supaya ada referensi dengan komunitas lain ditampilkan di sini. Saya referensinya ada, kalau puisinya orang Purworejo itu kayak gini, kan gitu. Kalau di Purwo kan gitu loh. Ada upaya untuk membandingkan, tidak harus mencari baik buruknya. Oh hanya berbeda. Berbeda itu apa? Ya berbeda gitu loh. Berbeda itu nggak ada hubungannya baik buruk, benar salah. Berbeda ya berbeda aja. Utara dan selatan itu berbeda, ya berbeda. Apakah utara itu lebih baik dari selatan? Enggak. Nah, kita memahami berbeda itu ya hanya berbeda. Pedes dan manis itu berbeda. Apakah pedes lebih baik dari manis? Enggak, kan gitu loh. Berbeda. Nah, seringkali kita dibebani psikologi itu. Berbeda itu berkaitan dengan baik buruk. Kalau saya enggak, ya beda. Aku Marwanto ini beda, aku Pak Judan ya beda. Kekancan lebih penting daripada perbedaan itu, kan itu loh. Kalau di dalam aktivis kita politik itu, persahabatan itu di atas politik. Politik kita bisa berbeda, tapi bersahabat jauh lebih penting. Pilihan politik kita berbeda, iya beda, tapi kita terus bersahabat. Makan bareng, nonton bareng, kan gitu loh. Tapi kita beda, kan gitu loh. Nah kita tahu dalam sastra beda, tapi ya kita tetap sama. Mari dalam perbedaan itu dipentaskan bersama, sehingga pertunjukan menjadi kaya, komunitas menjadi beragam kaya, karena ada perbedaan itu, bukan gitu loh. Bagaimana cara mengerti adanya perbedaan? Ya berinteraksi dengan orang yang berbeda. Kalau interaksinya sama ya nggak ada, semua nggak ada perbedaan. Identitas itu kelihatan kalau ada relasinya. Oh, ternyata identitasnya berbeda justru karena ada yang lain gitu loh. Perbedaan itu dikenali karena ada yang lain. Komunitas itu berkembang hidup karena berinteraksi dengan komunitas lain. Nah, baru ketahuan, oh ini kalau gitu komunitas kita nanti kita kembangkan bagian ini, lalu gitu.
renungannya kita gini supaya lebih baik gini lagi gini kan gitu loh. Itu akan tumbuh dengan sendirinya. Tapi kalau hanya khusus untuk kalangan terbatas sendiri ya sudah. Makanya sastra bulan purnama awal itu selalu berubah-ubah. Ada dokter-dokter baca puisi, ada guru-guru baca puisi, kan gitu loh. Ada kejaksaan baca puisi, orang-orang yang nggak kenal puisi kita minta baca puisi karya penyair yang tampil di situ, gitu loh. Bukan baca, kalau mau baca puisi karya sendiri bagus, bukan baca puisi karya penyair terkenal. Rendra, ada orang yang mau baca, saya ikut baca pon, saya bacanya karya loh, nggak bisa karya kamu sendiri atau yang tampil ini, kan gitu loh. Oh nggak boleh, harus karya sendiri atau karya penyair yang sedang diluncurkan bukunya. Nah, jadi sekaligus mendorong orang yang di situ untuk berkarya. Nah, dosen-dosen lalu guru-guru pada seneng. Ada dokter Sarjito yang ngomong, gila ini. Biasanya di tempat saya itu semua ketat, disiplin, sopan, di sini bebas, saya jadi seneng saya, kan gitu loh. Bebas, nggak ada aturan kayak gitu loh. Orang terbiasa diatur-atur, di sana bebas, ini nggak ada aturan gitu. Gila ini apaan gitu loh ya. Di sini kayak gitu, bebas gitu loh. Nah, mereka jadi plong gitu loh. Jadi plong. Nah, saya kira gitu, bagaimana mengelola komunitas itu tuh terus berkembang sambil menjaga berinteraksi dengan banyak komunitas yang lain. Gitu, Marwanto. Oke, terima kasih Mas. Nyambung aja dengan Mas On. Jadi yang mungkin juga penting, saya pikir bagaimana kita dalam membangun komunitas. Tadi Mas On sudah banyak menyampaikan ya. Yang harapan saya justru forum sastra ini yang bisa juga mendorong, mengendorse, menginisiasi, termasuk di dalam mempublikasi karya-karya sastra yang muncul dari komunitas. Saya forum sastra mungkin ada 1 atau 2 orang yang memang concern untuk di penerbitan dan bisa memfasilitasi itu. Oh, temennya ada yang mau terbit nih karyanya, oke kita fasilitasi. Nah, forum sastra seperti yang dibangun oleh teman-teman Irwan Bajang itu Mas, dengan komunitas indie book corner-nya itu anak-anak muda dan egaliter, itu bisa banyak hal yang diperbuat di situ. 1, mulai melatih orang dari tidak bisa menulis menjadi penulis, diterbitkan, dipublish, bahkan mereka bisa bikin pameran buku. Nama forumnya namanya Kampung Buku. Itu bisa mengalahkan event-event yang sudah populer di Jogja. Event-event pameran buku yang dikelola oleh Gramedia Group ya, itu kalah dengan semangatnya Kampung Buku yang luar biasa itu. Nah, di Kulon Progo mungkin perlu dibikin seperti itu, apalagi forum sastra sudah cukup bagus, kedekatan dengan Perpusda misalnya. Saya lihat animo baca memang kurang di Kulon Progo. Saya kembali tadi Mas On sudah juga sampaikan, sama seperti saya bilang, mau jadi penulis ya gemar membacanya dulu yang dibangun. Berapa kali pameran buku di Perpusda itu saya lihat sedikit sekali peminatnya. Saya bahkan yang menarik nih, saya menemukan satu buku mahal secara kualitas, saya cuma beli 5.000. Karyanya Roland Barthes tentang semiologi. Saya nyari buku itu udah agak sulit, kok saya temu di Perpusda waktu ada pameran buku itu, dan cuma 5.000 rupiah. Gila nih buku mahal kok, jadi karyanya mahal ya, kok jadi murah banget ya. Dan yang beli cuma saya, ternyata. Yang jual bilang ya cuma masnya kok, ini nggak ada yang nyari yang lain. Yang lainnya ya buku-buku umum lah. Maksud saya komunitas perlu dibangkitkan Mas di forum sastra ini, apapun lah. Apalagi misalnya ada beberapa teman juga yang aktif di organisasi-organisasi yang bergerak di sastra secara formal, misalnya ada Mas Malonto dan Mas Edri di Lus Bumi. Lus Bumi juga harus bisa memberikan warna tersendiri. Tidak perlu harus bentuk karya sastra yang religius, malah nggak harus begitu. Tidak perlu membongkar narasi-narasi yang seringkali kita dikemas hal-hal yang meninabobokan ya, dengan hal-hal yang kemasan religius itu yang sebenarnya sekarang banyak jadi komoditas juga ya. Nah, mungkin Lus Bumi bisa bikin kritik sosial. Yang kurang di kita mungkin kan itu karya-karya sastra yang sifatnya kritik sosial, itu juga semakin kurang. Nah, mungkin nanti dengan makin banyaknya komunitas bisa muncul dari anak-anak muda, teman-temannya ASA nih. Ini saya juga apresiasi. Mereka ini sebenarnya bergeraknya opsi itu bukan di bidang sastra, bener nggak? Tommy mana Tommy ketuanya ini? Si turis Sano Seko Korea ini, nanti mau. Aslinya bukan dari basic ke sastra. Mereka banyak bergerak ya di kegiatan sosial lah, soal kemanusiaan gitu. Tapi
mencoba sekarang. Nah ini mungkin didorong saja dan mungkin makan banyak lagi opsi-opsi baru. Apalagi tadi di Kulon Progo ada 88 kelurahan ya, minimal satu saja. Saya juga sering prihatin lihat banyak perpustakaan desa, padahal kan itu salah satu program desa ya. Ini sepi kok, bahkan isinya kadang-kadang nggak jelas ruangnya itu. Nah ini coba dibangkitkan lagi di desanya. Karangsari juga nggak aktif lagi ya perpustakaannya. Saya juga pernah sumbang buku di sana, kelihatannya akhirnya nggak ada gunanya gitu. Ya mungkin perlu didorong. Dulu zaman saya kuliah, namanya budaya baca itu tinggi loh. Namanya tempat persewaan buku itu mesti laris. Walaupun yang banyak dicari kalau nggak Kopingho tadi karya sastra ini Euro itu. Wah, ada yang udah pernah baca? Ada penyuka ini Euro di sini ya. Kalau yang ketawa pasti pernah baca. Termasuk yang pakai peci ini katanya penggemar itu karya sastra Eni Ero itu luar biasa itu. Karena dulu saya pernah sama temen bikin taman baca laris, tapi yang paling banyak dicari itu. Kalau yang sastra berat-berat malah enggak, sastra berat-berat malah enggak. Padahal kita waktu itu bikin di dekat kampus UPN itu ada bukunya Omar Khayyam, apa namanya, kunang-kunang di Manhattan segala, nggak pernah cara ingin baca. Kemudian ada juga berapa karya-karya Matahari ya cara ingin baca. Nah mungkin teman-teman perlulah baca karya-karya masterpiece itu untuk awalan kalau mau jadi penulis, paling tidak punya referensi. Oh seperti ini. Dan juga nggak apa-apa karya-karya yang dikategorikan tadi, walaupun katanya Mas On sekarang sudah nggak bisa lah kita kategorikan itu. Misalnya kayak karya-karyanya Gulagong tadi, Balada Siro itu juga menarik itu, dijadikan referensi. Atau kalau yang kekinian ya oke lah, kalau mau sedikit yang melo-melo itu ya karyanya Terelie. Kalau anak-anak indie kan temanya selalu 3. Saya juga heran loh, kenapa anak indie selalu punya temanya 3. Seolah-olah di luar sana nggak ada tema. Hujan, ya, senja, dan kopi. Bener nggak? Sunyi ya, itu kok tema kok cuma itu loh. Seolah-olah mereka hidup hanya di 4 tema itu. Jadi munculnya itu, dan mereka penggemarnya kan Faisal Bersari ya, siapa? Nah itu, hujan, sepi, sunyi, kopi, orang kemariannya apa? Mau bicara soal kemiskinan, Kulon Progo itu yang menarik kemiskinan sekarang di Temon. Padahal kemarin Temon itu paling kaya raya. Habis dapat duit bandara, atau sekarang riset terakhir dari Bapeda 2018, termiskin. Termiskin sekarang. Orang termiskin yang Temon, itu kan tragis, coba jadikan novel, itu kan menarik itu. Atau kayak karya Mas Marno udah pada pernah baca belum anak-anak muda nih? Jago Belehan. Hampir caranya diwaca di Perpusda ada. Nah, itu tema sosial loh. Angkat dari satu realitas Pilkades ya Mas, Pilkades. Itu menarik. Secara tema judul aja menarik ya, Jago Belehan. Nah, teman-teman harus baca itu cerpen Jawa, bahasa Jawa, cerkak. Udah pernah baca bukunya Mas Marwanto atau Pak Marwanto belum? Belum juga. Ada sudah? Oh, sekilas. Kapan coba opsi bikin bedah karya, bedah bukunya para pengarang di Kulon Progo. Terserah mau yang dari mana, karya-karya sastranya siapa silahkan. Kalau saya usul tadi kalau yang cerkak karyanya Mas Marno ini yang Jago Belehan itu menarik itu. Dan karyanya Mas Narno apa Mas? Sing cerita, sing novel apa cerpen, apa cerkak? Judulnya apa Mas Narno? Oh lali judulnya Dewi ini. Wah, ini repot. Iki ora nulis Dewi, tulis ke Pak Marjudin kita ya, kerap diskusi ning kono ya. Bener ke tulisannya. Oke, saya pikir itu Mas, yang penting bagaimana kita oke lah bareng-bareng mendorong semangat teman-teman untuk berkarya, terutama komunitas-komunitas anak muda, dan itu saya pikir ini jadi entry point yang menarik untuk kita Forum Sastra bisa merangkul semua, baik itu yang sudah eksis kayak Lumbung Aksara, kemudian ada tempatnya Papi apa namanya, Sasi Saku, ataupun yang memang belum eksis sebagai komunitas, kita justru fasilitasi supaya menjadi komunitas yang eksis, memberikan ruang mereka untuk berekspresi di Forum Sastra ini. Sementara itu dulu Mas, maaf dulu. Baik teman-teman, sebetulnya kita ingin memberi ruang pada Auden untuk menyampaikan gagasannya, tapi tadi saya diminta sebetulnya 4:30 harus ditutup, tapi ini ya hampir jam 5, padahal masih ada penampilan ya. Jadi kita nganu aja ya, kita
kita Nanti cari pikir kita rezim. iya dari intinya sebetulnya akan dikemanakan sastra kita, jawabannya sudah jelas tadi, tidak ada estetika yang tunggal, sehingga kita didorong untuk terus berkarya saja, berkarya dan berkomunitas. Itu bagus. Ada yang berkarya tapi tidak berkomunitas, ya terasing tadi ada contohnya. Berkomunitas tapi keterlaluan dan orang nulis ya orang di karya. Mau ngopi karo Pilihannya mana, berkarya atau berkomunitas? Pilihannya bakmi saja. Oke, kemudian yang kedua, peran komunitas, keduanya sudah memberi pandangan pada kita bagaimana mengelola, dan kita sebetulnya punya pengalaman juga sih ketika dulu mengelola Lumbung Sara itu vakumnya itu karena regenerasi Pak tadi. Jadi ketika pengelolanya itu relatif sudah mapan di ini tidak ada regenerasi ya itu. Nah, sekarang mungkin agak beda, tapi meskipun secara tidak langsung kita membentuk regenerasi, tapi teman-teman muda itu sudah muncul sendiri. Gitu. Di kemana sastra kita ke depan, dua narasumber sepakat untuk tidak ada estetika tunggal. Jadi terus saja kita berkarya. Nah nanti proses yang akan menentukan, yang akan menguji itu proses, bukan 1-2 yang juara di lomba ini event itu karena tidak bisa dijadikan ukuran. Lomba juga tidak bisa dijadikan ukuran, koran juga tidak bisa. Contohnya cerpen saya yang juara di isi Padang itu nggak lolos di Jawa maupun Kompas, tapi saya kirim di lomba menang. Juga yang menang di Universitas Negeri Malang juga tolakan dari beberapa media. Jadi saya kadang mikir iki juri karo redaktor itu 500 sero sing ndi itu macam-macam. Jadi itu teman-teman, mohon maaf jika ada yang kurang, ada yang salah dan seterusnya dari kami bertiga. Kita akhiri, waktu kita kembalikan ke pembawa acara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Bapak Marwanto. Terima kasih kepada Pak Marwanto yang telah memandu acara pada sore hari ini. Sebelum acara ini kita lanjutkan, akan diserahkan kenang-kenangan dari Ketua Forum Sastra kepada kedua narasumber. Monggo. Sekedar oleh ini juga siap. Nah, diri dan ya, suara Nusa. ya, nah terus sama-sama. Besok kapan pentas neng Sastra Bulan Purnama Ngoprogo ya Mas ya? Di Anurono. Nah ini yang si tenanan nih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak On Suntoro dari Tembir Rumah Budaya, Mas Yudi dari Suara Nusa, dan Pak Marwanto selaku moderator. Tepuk tangan untuk mereka semuanya, memberi semangat untuk kita semuanya. Banyak inspirasi ya, banyak tadi yang sampaikan memberikan inspirasi untuk kita. Termasuk tadi yang lupa novel stansilan Badik Kalingan. Ini kok orang koleksi ya. Aduh. Oke, baik, untuk penyemangat sore ini kita akan menampilkan beberapa teman-teman yang akan stay di sini di panggung. Untuk penampil pertama kita panggil Saudara Bramanti Sastro Deso. Tak kira tadi itu perempuan, laki-laki, keren. Satu senang dengan rambut ala metal, karena saya juga anak underground juga. Monggo.
Tanjung Baru. Batu mawar, batu langit, batu duka, batu rindu, batu jarum, batu bisu. Kaukah itu teka-teki yang tak menepati janji? Dengan 1000 gunung, langit tak runtuh. Dengan 1000 perawan, hati tak jatuh. Dengan 1000 sibuk, sepi tak mati. Dengan 1000 beringin, ingin tak teduh. Dengan siapa aku mengeluh? Mengapa jam harus berdenyut? Sedang darah tak sampai. Mengapa gunung harus meletus? Sedang langit tak sampai. Mengapa peluk diketatkan? Sedang hati tak sampai. Mengapa tangan melambai? Sedang lambai tak sampai. Kau tahu? Batu risau, batu pukau, batu kauku, batu sepi, batu ngilu, batu bisu. Kaukah itu teka-teki yang tak menepati janji? Terima kasih. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Bramanti. Batu lah ya. Oke. Tadi saya sempat kaget ya, ini sing bengok-bengok sopo gak suka ngendi loh. Ternyata dari belakang dan yang mau perform. Oh, ternyata itu teka-teki yang Tentang batu yang tidak kita tahu. janji. Iya. Bener, tadi saya sempat kaget. Iki Keren, sopo ya. Oke, kita lanjutkan untuk penampilan yang kedua, Mas Kardi. Oke, yang kedua Mbak Ambar. Mana Mbak Ambar ini? Mbak Ambarnya sedang sembunyi. Jangan-jangan ini juga pengen seperti tadi ya? Ya, jangan pengen buat kejutan juga. Oke, aku siap-siap kaget ini, Mas. Mbak Ambar? Atau kita rolling dulu dengan Oh iya, oh oke. ya, Kalau tidak sembari nunggu Mbak Ambar iya. mungkin sedang sujud mungkin. Kita ke Mbak Fajar dulu. Monggo Mbak. Mbak Papa untuk maju ke panggung untuk penampilan kedua. Monggo. Jangan puisi patah hati pokoknya. Bapak ini kok kerannya kok maskernya dibuka karena di syuting kan. Biar tahu Bapak kayak apa. Selamat sore semuanya. Saya kayaknya mengikuti anak indie tadi ya, yang adanya cuma apa tadi Mas? Hujan, senja, dan kopi. Ini salah satunya. Iya, ya. Ini karena sekarang hujan, saya mau membacakan salah satu puisi karya saya yang bertema patah hati. Maaf ya Mas ya. Saya akan bacakan dua puisi. Yang pertama ini bertema hujan. Hujan tersesat di musim salah. Menujuku kau bara. Aku ilalang di padang kemarau. Angin membikin hilang sekat. Kita api kemarin sayang. Lalu hujan tersesat di musim salah. Runcing nikam yang sedang terbakar. Dan ke celah-celah retak tanah, dendam rindu mengalir deras. Kelak muncul sebagai mata air mata. Maka rencanaku terjebak
tertimbun bangkai ilalang, tiada ungkap, tak sampai padamu. Tayuban, Mei 2021. Puisi yang kedua, ini puisi yang ditulis dalam waktu kurang dari 10 menit dan dimentorin langsung oleh Romo Marjudin Suaib, berjudul Pisau Angan. Pisau angan. Anganku ingin yang tak sampai, kepundan tanpa pernah terjadi ledakan. Anganku ingin yang deras, arus pecah tegak lurus menjauh dari pantai. Anganku kau, inginku kau, angan dan ingin jadi pisau yang menyayat pelan-pelan sepanjang waktu. Gelaran Juni 2021. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mbak pacar. Maskernya. Sudah tak minta jangan Mbak kok menyampaikan patah hati, malah patah hati. Aduh. Keren, keren. Dua puisi yang keren dari teman kita Mbak Pacar. Ini Mbak Ambar udah kembali ya? Sudah siap. Jadi kita panggil. Sepertinya sudah siap di samping panggung ini, Mas. Monggo. Monggo Mbak Ambar untuk penampilan selanjutnya kita serahkan pada Mbak Ambar. Monggo. Keren. Tepuk tangan untuk Mbak Ambar. Biar dilihat senja. Kenapa Mas Kardi? Senja menjadi saksi. Oh, senja. Saya cari yang tentang senja. Ya. Pada senja berkabut, teduh itu ada di sini. Sejuk itu masih di sini. Di dalam sanubari, di dalam cara pandang pada hidup, dalam menyikapi panas terik, onak duri, gelombang ganas dari semua sisi yang menyerangmu. Apapun itu, tetaplah sejukkan hatimu, teduhkan cara berpikirmu, damaikan suasana hatimu. Onak duri tak memilih siapa yang akan merasakan perihnya. Panas terik membagi rebak ganas akan menerjang apapun yang dilewatinya. Samigaluh, 25 Juli 2019. Judul apa tadi? Judulnya? Pada senja berkabut. Pada senja berkabut itu. Keren. Jadi saksi benar gitu. Ya, terima kasih Mas Kardi. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Ambar menampilkan puisi Pada Senja Berkabut. Keren. Semakin sore semakin keren. Dan nanti bisa jadi puisinya semua tentang senja ya? Bisa juga karena tadi senja, hujan, kopi, ya. Satu lagi apa tuh saya lupa. Yang enggak ada ini kopinya Mas. Dan tak pesen. Kalau hujan sama senjanya pasti akan ada di sini. Sudah diwakili sama namanya. Oh iya, warungnya. Ya. Oke, penampilan selanjutnya siapa? Mbak Ayuna Felicia. Yeah. Mbak Ayuna Felicia. Tepuk tangan. Sepertinya juga akan menampilkan puisi, tapi semoga saja tidak puisi tentang senja dan hujan. Kita ajak ngobrol sebentar. Yeah. Biar nggak penasaran. Sini Mbak Ayuna. Ada mic yang lainnya? Nih Mas. Puisinya judulnya? Misi saya tahanan. Wah, tahanan. Oh, beda kok Mas, beda. Oke, dipersilakan. Boten senja. Monggo Mbak Yuna. WS Rendra. Tahanan. Atas ranjang batu, tubuhnya panjang, bukit barisan tanpa bulan,
kabulkan lihat dengan mata sepikan teralih. Di lorong-lorong jantung matanya para pemuda bertangan merah, serdadu belanda rebah. Di mulutnya menetes lewat mimpi darah di cawan tembikar, dicelmakan satu senyum bara di perut gunung. Para pemuda bertangan merah, adik lelaki meneruskan dendam. Dini hari bernyanyi di luar dirinya. Anak lonceng menggeliat 6 kali di perut ibunya. Mendadak dipejamkan matanya. Sipir memutar kunci selnya dan berkata, "Hei pemberontak, hari yang berikut bukan milikmu." Diseret di muka Pelton Algojo, ia meludah, tapi tak dikatakannya. Semalam ku cicip sudah betapa lezatnya madu darah, dan tak pernah didengarnya 6 pucuk senapan meletus bersama. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Aina Felicia yang tadi menampilkan puisi judulnya Tahanan. Tahanan. Karyanya GS Rendra. Keren. Oke, penampilan selanjutnya masih sama puisi ya. Keguritan. Oh, keguritan. Oh, iya. Yang akan ditampilkan oleh Mbak Jessica Yula Anur. Ya. Oh ini. Iya. Iya. Monggo. Keguritannya. Dening Ika Zardi Salha. Arum wis musno kapuncang mongso. Warnamu wis ilang kagarang angin. Mekarmu wes alam karkor tino, nanging sliramu tetap kembang. Kembangku kang randa tak temuake nalika cerita wis kebacut dawa, nalika gurit urung kanggit. Kembangku kembang ati kang tan winates blegereng wujud bakal tak regem pernati senadyan mongso bakal gumanti. Oke, keren. Dari Mbak Jessica Zula Anur tadi membawakan keguritan. Kayaknya udah bagus ya Pak? Kurang Sampun telas Mas. Dan demikian tadi hadirin semuanya yang berbahagia, rangkaian acara telah kita lalui dari awal sampai akhir.
Sampai kita di acara yang terakhir yaitu penutup. Dan tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua hadirin yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Dan juga terima kasih kepada narasumber serta sponsor yaitu Pusakaku, Setiudaya, Sanggar Seni Nurani Pertiwi, Suara Nusa Institut, Wedang Raja, Noduf, Cokro Roso Warung Santai, Perpustakaan Lentera Kelurahan Google, serta Kopi Sawah. Sekali lagi terima kasih untuk mereka semuanya, sukses untuk mereka semuanya, dan mari kita tutup dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari kami, mohon maaf apabila selama membawakan acara dari awal sampai akhir banyak kesalahan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Namaku korupsi, aku dibenci, aku diludahi, tapi banyak saja yang mencintai. Tiap hari aku muncul di TV, gak bosan orang lihat aku beraksi. Alihkan kasus besar, aku dipakai. Percayalah, aku takkan mati. Haha, temanku banyak, ada politikus busuk, pengacara hitam, maling, rampok, pendeknya aku berkuasa. Penguasa berganti, wakil rakyat berganti, pengusaha berganti, opsi tetap eksis dan seksi. Katanya aku digunakan untuk kesejahteraan rakyat, untuk beli gunung, pulau dan jabatan, serta pelihara istri simpanan. Aku oleh ibu-ibu digemari, mereka gampang tergiur materi, lihat tetangga iri dirumuskan suami kejeruji. Saat pemilu terjadi, saatnya aku beraksi, menjadi alat partai, selingkuh dan mencuri. Orang bilang aku budaya, aku ada di mana-mana. Tanpa aku ada yang tak biasa, bahkan korupsi ada di Kementerian Agama. Hidup korupsi. Berkali-kali aku dibasmi, sekali dibasmi semakin menjadi. Akhirnya aku mati sendiri,